Halo. Halo, salam. Ya, Assalamualaikum malam. Ustaz. Selamat malam Pak Kaceh. Ya, saya ingat dengan Pak Kaceh. Ya, Pak Kaceh yang kemarin menghujat Islam. Nggak tobat kau, Pak. Nggak tobat kamu. Nggak mau, tobat gimana? Udah tobat saya. Hei. Udah tobat. Aduh, Udah makin tua terima makin jadi. Yesus, udah tobat. Cuma saya sudah keluar dari Islam. Jadi Ya itu hak kamu. Hak kamu. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena kan kau perlu duit. masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ustaz, izin mau bertanya tadi. Nanya apa pula kamu? Mau bertanya. Kan Nanti saya tanya juga ya. Nanti saya tanya Nggak apa-apa. tentang Kristen ya. Silakan. Iya, boleh. Tanya surat Al-Baqarah ayat 39. Kenapa? Iya, orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di betul. dalamnya. Nah, pertanyaannya itu yang mendustakan itu yang seperti apa? Nah, seperti kamu. Ini ya. Kan Al-Baqarah wa kullan darabna lahul amsa. Al-Qur'an. Bentar. Al-Baqarah 39. Al-Baqarah ya. 39. Bukan surahnya saya. Sabar. Oke, ya. Sabar. Teman-teman posting ulang dulu ya. Waladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kan betul. Kekal di Waladzina neraka kafaru. kan? Iya. Nah, kalau yang mendustakan Allah itu kan mendustakan ayat Allah itu yang nggak percaya kepada ayat Allah kan? Iya, Betul. orang kafir katanya. Orang kafir Orang kan? kafir. Saya tidak menemukan ayat di Quran bahwa orang Kristen itu kafir. Orang apa? Justru saya tidak menemukan orang Kristen itu kafir di Al-Quran. Oh, kalau orang Kristen kafir di Al-Quran, memang kosakata Kristen tidak ada di dalam Quran. Nggak ada, Pak Kaceh. Nggak ada. Satu kata pun di Iya. kosakata Al-Quran nggak ada Yang saya Kristen. temukan di Al-Quran ini, iya. Jadi orang beriman menurut Quran itu adalah orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Tidak ada Islam. Baik. Ya, baik. Akan kita bahas tentang masalah itu. Tentang masalah orang beriman kan kata kamu. Kamu membawa ayat di mana? Membawa ayat di mana? Al-Baqarah 39 tadi. Al-Baqarah itu, Kristen disebut kafir ada kalau di Al-Quran. Al-Baqarah 39 tentang yang masuk neraka kekal. Jadi tidak ada, kalau sudah masuk neraka itu dibersihkan dosanya lalu diangkat lagi. Tidak ada ayatnya. Baik, nih saya kasih ayat sama kamu ya. Sabar. Iklan. Jangan ada musik. Oh, saya Bentar ya. Nih. Telepon Febri ya. Oke, nih. Mari kita baca ya. Dua ayat yang akan saya bacakan samamu. Perhatikan baik-baik. Nih. Ya. Nih. Mari kita baca. Oke, ya. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam
Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Tuh. Wa ma lidzalimina min ansor. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Isa putra Maryam itu adalah Allah itu sendiri. Oke, lanjut nih ayatnya ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Jadi nggak ada Kristen memang tidak disebut Iya. tidak disebut langsung kafir, tapi yang berpaham Tuhan 3 dalam 1 apapun sebutannya maka itu adalah kafir. Ya, biarin saya kafir, kan saya tidak menuhankan Isa. Yang saya tuhankan kan Yesus. Kan kamu bilang gak ada Kristen itu disebut kafir di Quran. Saya buktikan ada di Quran. Kristen itu kafir. Itu bukan Kristen yang menuhankan Tuhan itu 3 itu kafir. Iya, apapun namanya, jenisnya, sebutannya, salisu salasa, artinya itu kafir gitu. Oke. Kalau ke arah Isa Al-Masih, saya juga punya dalil bahwa Isa Apa pula? Al-Masih itu adalah kalimatullah, ruh Allah yang datang dari Allah, kembalinya kepada Allah. Ayo, Terus bagaimana bisa dikafirkan? Kalimatullah, kosakata kalimatullah itu jamak. Tahu nggak kamu jamaknya dari kosakata apa? Saya tanya. Iya, jamaknya berapa? Ada berapa? Jamak itu Bentar. berapa? Wazannya apa? Saya mau tanya sama kamu. Jelaskan. Silakan jelaskan. Kamu kan membawa ayat kalimatullah. Itu wazannya apa? Ayo, katanya Islam, mantan Islam, wazannya apa? Kalimatullah itu. Ayo. Jangan asal bunyi. Wazannya itu fi'il madi. Astagfirullah. Inilah teman-temannya, pantas kau jadi kafir gitu ya. Kamu nggak paham Islam rupanya gitu. Enggak, yang saya pelajari orang yang disucikan Allah itu namanya Isa, makanya saya ikuti Yesus begitu. Jadi Isa dengan Yesus ini sama, disucikan Allah itu. Yang disucikan oleh Allah menurut Al-Quran adalah Isa. Betul. Yang kembalinya kepada Allah menurut Quran adalah Isa. Nah, apanya? Yang disucikan oleh Allah adalah Isa. Terus? Nah, yang jadi pertanyaan, adakah nabimu disucikan oleh Allah? Oh, banyak. Banyak. Ya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, suri tauladan yang baik kepada Nabi kami. Apa yang bisa diteladani? Kayak gitu. Nah, jadi gini aja. Kalau untuk masalah Nabi Isa disucikan, semua anak yang lahir di muka bumi itu juga suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bukan cuma Isa. Macam mana? Tapi Isa kan bisa sampai ke sorga loh. Kalau bayi-bayi yang lain kan enggak. Kau ngaco. Di mana Isa sampai ke sorga? Ya, Isa naik ke sorga itu. Isa naik ke sorga itu, diangkat ke langit keempat, itu tertulis di Quran. Enggak ada dikatakan Isa naik ke sorga di Quran. Carikan, ngibul kau.
kamu nggak pernah tamat bacanya. Cariin ayatnya. Isa naik ke surga di Quran. Coba, saya minta mana? Lihatkan. Ayat berapa? Ayo. Itu Al Imran ayat 55 baca. Bukan. Ayo baca Makanya dulu. kau kagak ngerti, pantas murtad kan kayak gitu. Baca dulu. Nih. Ya, bentar sabar ya teman-teman. Al-Maidah. Al-Maidah bukan Al Imran ayat 55. Wal Maidah. Ali Imran. 55 Ali ayo Imran. baca. Bentar sabar. Saya salah sabar, tenang. Ayat 55 ya. 55. Nih, saya baca ya. Boleh. Nih. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Tuh ya, ketika Allah berkata, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kepadamu akhir ajalmu, terus dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Allah aku kembali. Betul ini, ya betul. Betul ya. Jadi Nabi Isa dengan murid-muridnya Hawariyun itu disucikan oleh Allah atas para penyembah kafir gitu. Betul. Berarti atas penyembahnya, bentar. Saya jelaskan ya. Siapa pengikut Nabi Isa yang dimaksud nih, teman-teman, kita bisa melihat ya Quran surah Al-Maidah. Nih, saya bukakan ya, teman-teman agar tahu siapa pengikut Nabi Isa nih. Nih, idz qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Jadi ketika pengikut Isa yang disebut Hawariyun ya, Hawariyun. Hai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Jadi pengikut Nabi Isa itu bukan Kristen. Iya. Jadi pengikut Nabi Isa itu dia disucikan dari umat Kristen maksudnya. Iya. Itu kan ayat 55 tadi menjelaskan selain pengikut Isa itu adalah orang-orang kafir. Nah, makanya dia disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu diangkat beserta murid-muridnya Hawariyun itu dari Kristen, gitu maksudnya. Karena Yesus tidak membawa agama, tapi Yesus membawakan. Kata siapa kau Yesus bawa agama, kawan? Di mana? Kau baca Matius 5 nomor 20 coba. Matius 5 nomor 20 gimana? Coba buka Matius 5 nomor 20. Yesus bawa agama. Agama apa? Nah, makanya baca dulu, coba. Maka aku berkata kepadamu, jika hidupmu keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, yang beragama itu ahli Taurat. Terus? Dan orang-orang Farisi itu ahli Taurat dan orang Farisi. Sesungguhnya sekarang saya mau tanya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi yang beragama itu ahli Taurat dan orang Farisi. Coba
saya mau tanya, di dalam Matius Udah 5 tanya, nomor udah dijawab 20 itu, dalam Matius 5 nomor 20 itu dia ngomong sama siapa? Yesusnya. Yaitu ke orang-orang yang murid-muridnya. Kepada murid-muridnya. Jadi Iya. ketika Yesus, bentar. Jadi ketika Yesus mengatakan, maka aku berkata kepadamu, ya, jika hidup keagamaanmu, agama apa yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Nggak ada, Yesus nggak mengajarkan agama, tapi Yesus memberikan jalan yang lurus keselamatan. Ini Yesus mengajarkan agama kepada muridnya. Kau sendiri Ini tahu dia agama ngomong yang- sama murid. Agama yang sudah ada ini, agama Taurat, agama Farisi, gitu loh. Agama apa itu? Agama Taurat, Yahudi. Ya nggak tahu lah. Tanya Yahudi apa bukan? Agama Oh, berarti Farisi Yesus agama apa? Yesus berarti ngajarin agama Taurat gitu. Yahudi. Tidak ngajarin, Yesus tidak membawakan sebuah agama. Terus Yesus ngapain? Yesus itu menunjukkan manusia supaya ketemu dengan Tuhan yang benar, jangan Tuhan kata orang, jangan percaya kepada Tuhan yang di tempat gelap gitu loh. Coba, Tahu di tempat gelap? nih, kau baca dulu ya. Bukan. Biblemu baca dulu nih kawan. Ya, nih. Maka aku berkata kepadamu, ya kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu, berarti murid-muridnya punya agama kawan. Ya. Nah, Ya, dari dulu murid-muridnya ini, ya murid-murid Yesus ini punya agama. Kan gurunya adalah Yesus. Sekarang saya mau tanya, agama apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Udah, itu kan ahli-ahli Taurat itu. Jadi ayat berikutnya, karena itu siapa yang meniadakan Ya, salah satu perintah hukum Taurat? Ini kan hukum Taurat. Sekalipun Agama yang apa ya? paling Agama kecil apa yang dan agama apa yang diajarkan Yesus? demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi Yesus Saya itu nggak bahas tidak membawa yang agama, lain. tapi dia itu membawa kerajaan surga. Begitu. Nih, gini, coba kau baca teksnya benar-benar. Kata kamu kan ini dia lagi berkata dengan murid-muridnya. Maka aku berkata, kata Yesus, kepadamu, kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu. Nah, berarti murid-murid Yesus punya agama. Nah, apa agamanya yang diajarkan oleh Yesus? Itu yang kutanya. Itu agama yang sudah ada dari zaman Farisi, zaman ahli Taurat. Di mana datanya itu? Ya banyak di perjanjian lama. Wah, kamu Di mana datanya? Kamu ngomong sembarangan. Agama apa yang dibawa Enggak. Yesus, yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Yang jelas Yesus tidak menyampaikan agama, tidak jualan agama. Ini Yesus kan mengatakan kepada muridnya, jika hidup keagamaanmu, berarti muridnya beragama. Ya biarin muridnya beragama, yang penting Yesus tidak membawa agama. Mencret kamu. Nah, pusing kan jawabnya kan, Yesus tuh ada Ya bawa agama enggak. dia. Pusing gitu. Pusing, Oke lah, Yesus tuh oke ada lah, bawa Ustadz. agama. Ustadz kasih menang dah, ntar nggak bisa tidur lagi. Sesat kau ya. Udah, nggak apa-apa. Saya yang sesat, ya yang penting kalau Sekarang saya mau tanya, boleh? boleh. Tadi gua nanya terus. Ya, tadi kan kau bahas Quran sudah saya layani. Terus saya mau bertanya satu hal. Ya, nih tentang masalah. Saya coba ini teman-teman. Saya coba pakai Lukas 2 nomor 11 dulu. Gimana jawaban Pak Kace ini? Lukas 2 nomor 11.
Ayo. Pertanyaannya apa? Lukas 2 nomor 11 tolong dibacain dulu Pak Aceh. Oh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dari kota Daud. Apa pertanyaannya? Baik. Nah, sekarang saya mau tanya, di situ yang lahir Tuhan betul? Iya, jadi gini. Karena sudah diberitakan, yang memberitakan ini malaikat. Nah, kepada siapa? Kepada para gembala. Baik. Begitu. Yang saya tanyakan sama Anda, betul Tuhan lahir gitu di situ? Benar, ini dalilnya. Emang benar ya, Baik. Yesus dilahirkan. Baik, Yesus dilahirkan. Yesus, baik. Baik, sekarang saya minta Anda baca ayat dua-duanya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan? Ya satu. Satu. Waraslah kau. Di sini Tadi kata kamu yang lahir itu Tuhan. Dengar. Di sini perikopnya Yesus disunat Ya dan iya, tahu. kepada Tuhan Simeon. Tuhan Simeon dan Hana. Itu Tuhannya Simeon dan Hana. Jadi Simeon dan Hana itu sudah bertuhan. Nah, Yesus anak kecil dibawa oleh orang tuanya ke sana gitu loh. Dulu kan mereka belum mengenal Yesus itu Tuhan. Karena pada ahli Taurat pun dia mempunyai Tuhan dulunya. Yang dianggap Tuhan adalah Simeon dan Hana dulu. Saya udah nanya yang lain. Anggap kiai gitu loh. Kalau saya sekarang yang lain, yang dianggap pendeta itu dulu Simeon dan Hana. Yang saya tanyakan kepada Yesus Anda, bayi dibawa ada ke berapa sana. Tuhan? Nah, dibawa kepada Tuhan. Jadi Tuhan dibawa kepada Tuhan gitu. Harus ngerti. Mereka belum tahu waktu itu Yesus Tuhan. Lah, karena mereka belum tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Yang tahu dia Tuhan itu adalah malaikat yang memberi kabar kepada gembala-gembala, begitu. Berarti Lukas 2 nomor 11 tadi salah gitu. Maksud saya bukan salah, tapi makanya jangan comot-comot ayat, soalnya beda peristiwa. Ini mau baca kitabmu. Ini baca kitabmu. Ini peristiwanya kasus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ini kasusnya, perikopnya beda. Dengan Lukas 11 ayat Lukas 2 ayat 11 ini beda. Ini di perikopnya di ceritanya ini gembala-gembala, malaikat memberitahu kepada gembala-gembala. Pak Aceh, tadi saya tegaskan kepada Anda kan ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu itu kalau kata malaikat Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saya tegaskan kan kepada Anda tadi, betul Tuhan lahir, betul kata Anda. Ya. Nah, kan gitu. Jadi Tuhan ini lahir. Nah, Tuhan yang lahir ini berusia 8 hari, dia dibawa kepada Tuhan lagi. Kan gitu. Nah, pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Jadi gini loh, kita pelajarin dulu. Gini loh. Yang saya tanya ada berapa Tuhan gitu. Ya kalau kamu comot-comot beda perikop, beda cerita, ya nggak bakal selesai-selesai. Ibarat gini loh,
seorang mekanik sepeda motor dengan bidan yang sedang ngurus melahirkan. Ketika anak itu lahir, lalu kata bengkel, ditanya kepada bengkel, harus diputar bautnya supaya kencang, kan begitu. Jadi nggak nyambung, paham nggak lo? Aduh. Jadi peristiwanya dulu harus tahu. Aduh. Oh, jadi alasan kamu ini karena dia tidak satu Beda perikop. peristiwa, beda jalan cerita. Mau saya kasih yang satu perikop nggak? Mau saya kasih satu ayat nggak? Ayo boleh. Coba boleh. kamu buka Mazmur 82. Baca coba. Apa? Kamu kan punya Alkitab. Buka di situ. Iya, maju. Kamu buka juga Iya dong. Mazmur. Nanti kalau bohong kan ketahuan. Iya, betul. Nih. Oke. Allah berdiri. Oh, ini udah di ini ya, diperbarui. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, dia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Hah? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Makin lari. Udah, kita kembali ke Quran lagi yang tadi bahas. Kenapa kembali ke Quran? Ya, udah pertanyaan kamu sudah saya jawab semua. Ini gimana nih? Gimana? Saya mau tanya kamu, ada berapa punya Tuhan kamu? Enggak, itu kan perikopnya beda ceritanya. Jadi jangan. Iya. Sudah kan tadi Ini pertanyaan dari baru. Antara perbengkelan dengan perbidanan beda cerita. Ini bukan perbengkelan lagi, tapi ini satu ayat. Tuh. Iya, itu perikopnya apa coba? Di atasnya. Ini Ayo. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ada berapa Tuhanmu? Ya banyak. Banyak Tuhan kau. Sudah puas ya. Iya. Top. Diakuinya banyak Tuhan Kristen. Banyak. Tuhan itu ada di Memang mana-mana. betul. Kalau banyak tuh yang mana yang mau kau sembah Pak Aceh? Hah? Ya, yang saya sembah ya Yesus satu. Banyak Tuhan. Jadi banyak itu Oke. bukan hitungan matematika ya Yesus ya. Banyak itu bukan tergantung kepada satu cerita yaitu matematika, bukan. Ada kata banyak itu banyak benda, banyak barang, banyak cerita, seperti supaya itu banyak cerita. Itu kan, tapi tidak ada. Ya udah, kau mau bahas Quran apa lagi? Nah, sekarang kita ke Quran. Oke. Kita Gantian kembali kita gantian ya. Kalau Bibel Quran, udah. Bibel Quran gitu. Saya bilang Quran, saya tanya. Nah, saya pertanyakan ini tentang Allahmu. Allahmu satu kan? Terus? Nah, Allahmu itu wujud enggak? Nah, karena ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu wal awalu wal dohiru wal batin. Nah, arti dohir dan batin itu gimana? Baik, batin itu maha gaib. Yang dohir dimaksud adalah tidak ada yang ada di atasnya. Kalau dohir bisa dilihat kasat mata tidak? Tergantung kalimat yang digunakan dalam bahasa Arab. Gitu. Oke. Karena Tuhan itu tidak dapat dilihat. Quran surah Al-An'am ayat 103. Nih saya bukakan datanya. Bentar. Nih ya teman-teman. La tudrikuhul absar. Ya, wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dilihat dengan penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi yang namanya Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata.
Lalu kan kamu membawakan Al-Hadid ini. Nih, bentar. Surah Al-Hadid ayat 3. Sabar ya. Mana yang Al-Hadid teman-teman? Sabar Pak Kece. Iya, Bukan tenang saya. aja, saya mau orang sabar. Al-Hadid. Nih. Besi. Wal awwal wal akhir. Ya, wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah ya yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Gampang. Apa yang dimaksudnya? Nih, kan kita diberikan penjelasannya di sini. Apa? Ya, ayat ini adalah yang diisyaratkan oleh hadis Irbad ibnu Sariyah bahwa ayat ini lebih utama daripada 1000 ayat. Abu Daud mengatakan telah bercerita kepada kami Abbas ibnu Abdul Azim telah menceritakan kepada kami An-Nadar ibnu Muhammad ya bahwa kayak gimana nih. Kita langsung aja ya. Kita langsung aja langsung ke bawah ceritanya. Nah, tuh. Banyak hadisnya, banyak banget teman-teman. Sabar. Tersebutlah bahwa Abu Soleh meriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah. Banyak banget hadisnya ini Pak Aceh. Tentang intinya kayak gini. Ya Tuhan yang menguasai 7 langit, Tuhan yang menguasai arsy segala sesuatu. Artinya kayak gini aja ya Pak Aceh. Ya, kalau saya bacakan ini kan kebanyakan. Yang namanya zahir, ya, yang namanya zahir itu tergantung kalimat bahasa Arabnya. Zahir bukan berarti lahir. Zahir itu nyata. Zahir itu adalah sebuah yang terang gitu, yang terang. Jadi Allah itu nyata dan terang. Nyata apanya? Nyata ilmunya. Tuh. Terus nyata apanya lagi? Nyata ciptaannya. Terus nyata apalagi dia? Nyata dia itu ada. Dengan apa? Maksudnya zahir itu yaitu dengan memandang diri kita. Allah itu seperti apa? Pertama, kunci dulu, tidak dapat dilihat dengan mata. Maka kita pandang dari diri kita. Iya. Kalau memang tidak bisa dipandang oleh mata itu berarti tidak sejalan dengan ayat yang mengatakan bahwa Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Dia ada sebelum kosakata ada itu ada. Bahasa Arab wujud itu. Cara membuktikannya baik. Cara membuktikan dia zahir atau ada ya wujud. Coba saya mau tanya Anda, dari ujung kepala Anda tuh sampai ujung kaki Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Saya sendiri, ya ini bentuk saya. Kamu bikin tanganmu kapan? Dan kan saya bukan pencipta. Ya iya. Jangan lari ke situ. Ini kan hak pencipta. Bentar, makanya kita bahas zahir ini. Oke. Maksud dohir, maksud saya, kalau dohir kan bisa dilihat seperti wajah saya nih, cepat. Bukan. Zahir yang dimaksud itu bukan dilihat dengan mata. Oke. Tapi dilihat oleh apa? Oleh diri kita akan ciptaannya gitu. Gini, saya mau tanya sama Anda dulu, ya biar Anda berpikir waras gitu. Dari ujung rambut Anda tuh sampai ujung kaki, yang mana kamu bikin sendiri? Bukan. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Gigi tumbuh sendiri. Rambut tumbuh sendiri di kepala. Iya. Artinya kamu nggak ada bikin dirimu sendiri kan? Enggak. Saya juga nggak ingin saya ke dunia. Cuman ini mah kuasa Tuhan saya dikirim ke dunia. Nah, berarti kan ada yang membuat kamu di dalam rahim ibumu, betul? Iya. Kelihatan nggak itu yang bikin kamu? Enggak, karena dia berbentuk enggak kelihatan, tapi nyata dia membuat kamu gitu. Nah,
Akhirnya lahirlah kamu ke dunia. Nyata adanya Tuhan di situ. Pandang diri kita, siapa yang ciptain. Nyata Iya. dirimu itu di dalam rahim ibumu nyatanya ada Tuhan. Itu johir maksudnya. Iya. Bukan Ah, Allah itu seperti saya. enggak, beda. Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Dia berbeda dengan segala itu sesuatu. nggak ngerti. Man arofa nafsa fakot arofa rumba. Kamu nggak ngerti itu. Ya, man arofa nafsahu, barang siapa yang mengenali dirinya. Makanya saya tanyakan samamu. Iya. Makanya saya tanyakan samamu. Wah, Iya, bagus, berarti bagus. kamu nggak ngerti. Nggak bagus Pak Kace. Nah, sekarang Allahmu di mana? Bentar, Dekat bentar, apa bentar, jauh? Pak Kace. Suaranya mantul. Suaranya mantul. Oh, ada yang rekod tuh. Ada yang rekod tuh pasti. Nggak enak suaranya. Anda turun dulu sebentar. Naik lagi. Ya udah. Naik lagi ya, bentar. Bentar ya, seru juga ngomong sama dia. Biar saya preteli habis dia. Mana minta multi kau? Saya preteli habis pasti. Mana Pak Aceh? Naiklah. Minta multi. Mana minta multi? Enggak. Kenapa kamu? Aduh, kenapa enggak minta multi? Aduh, turun dia, kesempatan buat kabur rupanya. Kabur. Ada. Ya udah kita berarti naikin yang lainnya. Takut dia. Kebenaran itu ya teman-teman. Johir Allah itu johir ya jelas nyata. Ya pandang diri kita kan kayak gitu. Nyata dia menciptakan kita dalam rahim ibu kita. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Kan kayak gitu. Dia yang menciptakan kamu di dalam rahim ibumu semaunya dia, sesuai kehendak dia. Kan kayak gitu. Tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illahu. Aduh. Oh, ada. Masih ada. Lanjut lagi. Ada yang telepon tadi. Open cam dulu. Nggak asik ngobrolnya kalau nggak open cam. Iya itu. Kan Ya Allah itu. kamu tuh udah on cam. Ya iya, maksudnya gini, ya kamu kan udah sadar tuh, nggak ada kamu bikin dirimu sendiri itu jadi sendiri, nggak ada. Ya jadi sendirilah, orang nggak tahu. Saya juga nggak tahu ke dunia tadinya. Berarti ada eksistensi yang lebih berkuasa darimu yang membentuk kamu. Itulah dia. Iya. Adanya Tuhan, Iya. wujud itu ada. Iya, yang membentuk saya itu ada, bisa dilihat, bisa berbicara, namanya berfirman. Nah, kalau Allah kan tidak bisa dilihat, bagaimana berfirman dengan apa? Ada nggak Yesus ke dalam rahim ibumu ciptain kamu? Ada nggak Yesus? Sebelum Yesus ke rahim Maryam itu sudah ada. Saya enggak ke Maryam. Saya tanya, kalaunya Tuhan kamu itu Yesus, ada nggak Yesus waktu di dalam kandungan ibumu dia membuat kamu gitu masuk dalam rahim itu Yesus? Ada nggak? Ada, karena dia roh, karena pernapasan itu dari dia. Napas manusia itu semuanya dari dia. Di mana Makanya datanya? masuk ke dalam, tapi bukan berwujud manusia itu loh. Bukan berarti Yesus itu bukan Tuhan, bukan yang menciptakan kamu. Kamu gimana itu? Tuh sudah Karena- saya jawab ya.
yang batin yang johir sudah saya jawab. Nyata adanya Allah yang menciptakan kamu tuh. Oke. Nah, macet tadi ya teman-teman. Udah, sekarang saya tanya Bible boleh? Enggak, tadi udah tanya kamu, udah tanya, Lah. udah saya jawab. Sekarang Tadi giliran saya saya bertanya. Saya udah jawab tadi Al-Hadid ayat Kan 3. kamu menjawab, kamu bertanya tadi apakah Yesus ada waktu kamu di dalam rahim? Apa Oh, Yesus itu. ada membuat Baik. kamu? Itu udah itu kamu udah bertanya. Ya udah, kau tanyalah lagi ya. Ya udah, Tanya giliran aja saya sampai mati. bertanya. Tanya Giliran aja saya kalau sampai bertanya. mati. Iya kan? Apa? Allah itu kamu jauh apa dekat dengan kamu? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tuh. Lebih dekat dari urat nadi. Bukan gitu ayatnya. Wa nahnu Saya- aqrabu ilaihi minkum walakin Min habli warid. Ulo minkum lu nyimpangin ayat kiri. min warid apanya kacau. Tahu loh. Aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghairu madinin. Tuh. Iya. Artinya Allah itu dekat dengan kamu, tapi kamu tidak mengetahui kan begitu. Dekat. Tidak Allah itu melihat. dekat. Nggak ada perantara saya dengan Allah. Nggak ada. Dekat. Nah, Dia kalau sangat memang- dekat dengan saya. Kalau memang Allah dekat dengan kamu, benar dong. Man aropa nafsa faqad aropa robah itu seperti kamu Allahmu. Nggak nyambung. Gimana? Kau nggak bakal paham itu. Bedakan dulu yang namanya kholik dengan makhluk. Nggak bisa dicampur. Lah iya, memang holik dan makhluk nggak bisa campur. Kalau makhluk itu kan diciptakan, diadakan. Kalau holik Makanya. diadakan. Jadi Ya, dia kalau memang saya- ada yang awal dan yang akhir. Ya kalau saya ini kan diciptakan oleh dia, ya dia yang awal menciptakan saya. Udah gitu aja. Nah, Adam sama nggak dengan Allah? Yang beda. Sudah di Alkitab dikatakan di Kejadian bahwa Adam itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Kamu bawa kejadian berapa? Kejadian 126. Bacain dulu. Ya, bacain. 26-27-nya. Ayo baca. Kemarin itu kau 10 tahun di penjara ponisnya. Udah keluar kamu ya? Itu kan kemuliaan Tuhan Yesus, mujizat Tuhan Yesus. Siapa suruh kau nista-nista Quran? Siapa yang menista orang hakim juga tidak memponis saya menista agama? Tidak memponis Udah. saya. Fokus dulu. Ayat berapa tadi? Ayat lupa lagi. Sebentar, apa yang mau saya sampaikan tadi? Ayat berapa teman-teman? Bisa lupa kan? Mau kaca lu, kender sendiri lu. Oh, kejadian 26 sampai 27. Teman-teman bantu target. Nah, benar ini. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia untuk menurut gambarnya, kan?
Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Makanya di Quran ditulis man arofa nafsah faqad arofa robbah. Beda, Ini beda. dari Coba ini. kau baca kelanjutannya dulu. Baca kelanjutannya. Ayat 27-nya. 27-nya. Iya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi baik wujud laki-laki maupun wujud perempuan itu wujud Allah. Makanya Sekarang banyak gini. sekarang mengaku jadi Allah gitu loh. Baik, sekarang gini. Kan kata kamu ya, kalaunya manusia itu bisa dituhankan berdasarkan ayat ini, ya. Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan ayat ini, seperti manusia. Manusia itu ada dua jenis. Disebutkan laki-laki dan perempuan. Di abad pertama itu turun Tuhan laki-laki. Saya mau tanya, Tuhan perempuannya mana? Kalau rupanya segambar perempuan juga, cuma perempuan itu beda gender. Kau yang bawa, ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau menurut kamu Tuhan itu sama dengan manusia, Tuhan kamu di abad pertama turun sebagai laki-laki. Sekarang saya mau tanya, Tuhan perempuannya mana? Maka wujud manusia Yesus itu makanya Tuhan roh Tuhan menjelma menjadi manusia, yaitu jadi Yesus seperti manusia itu loh. Macet kan nggak bisa jawab. Seperti ada benda mati. Macet kan? Mana Enggak. Tuhan perempuanmu? Iya, laki-laki dan perempuan sama seperti gitu. Manusia punya tangan, punya mata, punya telinga, punya hidung. Begitu. Ya, iya. Segambar dengan Allah walaupun laki-laki dan perempuan. Makanya di Kristen itu hak perempuan disamakan dengan hak laki-laki, tidak dilecehkan. Tidak Aduh. begitu. Enggak ada Tuhan perempuannya, ngaco kamu. Enggak ada Tuhan perempuannya, kan gitu. Enggak ada Tuhan perempuan. Saya Tuhannya ngaco. Sekarang saya minta kepada kamu Tuhan yang tidak ngaco, yang sembah itu seperti apa? Oh jelas, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Allah seperti apa? Siapa yang pernah ketemu? Oh, kalaunya pernah ketemu manusia dengan Allah, berarti dia tidak adil, nggak adil. Nggak adil. Allah Kalau itu tidak Adam dapat jelas. Nih, kalau Ini Adam ya, jelas. Yang ketemu tuh Hawa. Sejak manusia pertama ya, sejak manusia pertama sampai manusia yang kiamat nanti, Allah itu nggak akan kelihatan. Itulah dia maha adilnya, tidak terlihat oleh mata, baik bagi yang buta ataupun yang bisa melihat. Nggak ada manusia yang dapat melihat dia. Itulah Tuhan maha adil. Tapi kalau Tuhan nongol di abad pertama ya, terus di satu kampung doang yang lihat Tuhan, kan kayak gitu. Di belahan dunia lain tidak lihat Tuhan. Mana keadilan Tuhan tersebut? Coba kau mikir. Jadi begini. Boleh saya jelaskan? Jelaskanlah. Iya. Jadi Yesus itu menjelma seperti manusia itu biar dikenal oleh manusia, oleh pengikutnya, penyembahnya. Jadi itu tanda dia maha kuasa, bisa menampakkan diri, bukan sembunyi-sembunyi di tempat gelap seperti itu. Gini, kalau dia maha kuasa lalu dia berubah jadi manusia menjadi tidak adil, berarti gugur ketuhanannya. Tidak, perbuatannya ternyata yaitu menghidupkan orang mati seperti Lazarus 24 Enggak, bukan permasalahan yang itu, bisa bukan. melihat, orang tuli mendengar, itu tanda kuasanya. Bukan. Kalau Yesus itu adil, ya, kalau Yesus itu adil, dia nongol di abad pertama, maka hari ini dia juga nongol di hadapan saya dan di hadapan Anda. Baru itu namanya Tuhan yang adil.
Iya, karena mata batinmu yang tidak bisa melihat, kamu buta lahir dan buta batin. Ngaco kamu, nggak ada ajaran Yesus kayak nggak gitu. percaya, dijelasin ngaco. Hmm. Ayo. Nggak ada ajaran Yesus kayak gitu. Nggak percaya. Kan di dalam ajaran Yesus di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku. Yesus itu wujud manusianya adalah utusan. Aku dan Bapa adalah satu. Coba kamu baca Yohanes 17 nomor 11. Murid-murid juga satu dengan Bapa. Kenapa kau tidak sembah murid-muridnya juga? Coba baca. Kalau saya dengan murid-murid Yesus itu sama. Saya juga murid Yesus. Lah, murid-murid Ini itu harus salah sama. satu dengan Bapa dia. Pokoknya sesama murid tidak boleh saling mendahului. Jadi harus sama-sama berjalan. Murid-murid itu dia satu dengan Bapa. Coba baca Yohanes 17 nomor 11 kalau kamu nggak percaya. Dah, jangan di Alkitab melulu, kita kembali ke Quran. Saya bertanya ke Quran kamu. lagi. Maunya nanya Tidak. Quran melulu. Kamu kan udah di Alkitab barusan selama diskusi. Ya, sekarang kalau saya nanya Al-Quran, itu loh. Nanya lagi. Di mana nabimu pernah ketemu dengan Allah? Di mana ayatnya? Ketemu dengan Allah. Dua hiro. Gimana ketemu ketemu? dengan Allah? Ketemu tatap muka gitu Waktu Isra maksudnya. Miraj. Iya. Waktu ketemu berarti muka kapan, katanya nawar sholat 9 kali yang tadinya 50 kali. udah nggak nyambung kalaunya ya kamu berpikiran Allah dengan Nabi Muhammad itu tatap muka. Udah nggak nyambung. Berarti tidak tahu kan? Karena apa? Beda manusia itu dengan ilahi. Bedakan khalik dengan makhluk. Nabi Muhammad itu makhluk. Ketika dia Isra Mi'raj ya di Sidratul Muntaha, dia bercakap-cakap dengan Allah, bercakap-cakap sebagaimana Nabi Musa. Kayak gitu. Tidak langsung tatap mata. Ketika Nabi pun ditanya bagaimana Allah itu ketika Isra Mi'raj, beliau menjawab apa? Dia nur di atas nur. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nggak tahan mata kelihatan juga. Kan kayak gitu. Ya, kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa Muhammad tidak diberi kekuasaan untuk bertemu dengan Allah? Lah, itu udah diberi kekuasaan dia, diangkat Isra Enggak, yang anehnya ketemu tidak, tapi bisa nawar sholat 9 kali loh. 50 menjadi 5 kali. Hal wajar. Kalau Iya, bisa bercakap-cakap langsung. berarti nawarnya ke siapa itu loh. Jangan seperti begini loh. Orang berdosa di Jakarta, tapi mereka ketika lebaran salamannya dengan orang kampung, begitu loh, nggak nyambung. Kalaunya yang diminta itu kepada Tuhannya, ya wajar kalau dia sedang bercakap-cakap, tawar-menawar atau negosiasi itu boleh. Kenapa? Lucu juga supaya. Siapa yang nggak bisa negosiasi? Jadi yang ketemu di nego Isra juga Mi'raj ya ini. teman-teman. Karena apa? Nabi Musa, hai Muhammad, ya umatku ini banyak, kata Nabi Musa. Israel tuh dua waktu sholat aja mereka tinggalkan. Gak mampu lah umatmu 50 tuh. Balik lagi, udah gitu kan ceritanya. Iya. Itu real gak ceritanya, ada di kitab apa itu? Real nggak? Real Coba ceritanya. coba. Udah, terus kau mau bahas itu kau yang bawa. Iya, kalau real kitabnya ada, kamu untuk menguatkan jawabanmu itu tunjukkan kitabnya. Begitu. Udah, saya jawab sampai situ aja. Malas saya jawab sampai berinci-rinci. Oh, nggak bisa. Oke, terima kasih ya, udah naikin saya. Udah, ya, oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya Ustaz. Semoga kau tobat ya. Heran saya. Apa teman-teman?
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dijelaskan atau ya kita beri peringatan, dia juga nggak akan beriman, kayak Kaceh tadi. Makanya saya malas diskusinya udah kayak gitu. Kan seperti itu. Dirincikan dia nggak akan percaya juga gitu. Betul nggak teman-teman? Pasti.